Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan antar use case ya, antar use case satu dengan use case yang lain di dalam diagram use case. Nah, suatu use case bisa berhubungan dengan use case yang lain. Nah, hubungan itu ada yang dinamakan dengan include, ada yang dinamakan dengan extended, kemudian ada yang dinamakan dengan generalisasi. Nah, manfaat daripada hubungan yang tadi adalah bisa mereuse use case yang ada sehingga bisa guna ulang. Nah, kita bahas satu persatu yang diawali dengan include. Include adalah menyisipkan perilaku suatu use case ke dalam use case yang lain. Nah, eksekusi pada including use case wajib melibatkan included use case, mau di awal atau di tengah atau di akhir. Artinya ketika sebuah aktor mengakses mengakses use case. Nah, contoh ini use case kirim barang adalah yang dimaksud dengan including. Ya, including di sini sifatnya wajib. Ya. Jadi sebelum pilih jasa, tentunya ketika including ini dieksekusi, nah tentunya ada included ya yang melibatkan pada saat eksekusi including. Nah, contoh di sini use case kirim barang including use case. Nah, pada saat kirim barang, nah tentunya ada use case, ada aktivitas atau fungsionalitas ya di dalam membantu di dalam proses eksekusi including. Contohnya adalah kirim barang. Nah, pada saat kirim barang, nah tentunya memerlukan jasa pengiriman. Nah, maka included-nya adalah pilih jasa kirim. Ya. Nah, ini harus dieksekusi. Jadi sifatnya including ini adalah sifatnya wajib. Ya. Nah, bisa digunakan untuk mengeluarkan aktivitas yang sama dari sejumlah use case untuk memodelkan sebagai use case tersendiri. Contohnya, bagian pembelian melakukan eksekusi use case pesan barang, kemudian dapat mengeksekusi pembatalan pesanan. Nah, tentunya pesan barang ini sebagai including. Nah, yang dimaksud dengan included adalah minta persetujuan atasan. Ya. Jadi ini semua wajib dieksekusi. Pada saat pemesanan barang, nah, minta persetujuan atasan tetap. Kemudian pembatalan pesanan juga. Nah, included use case itu harus menghantarkan fungsionalitas. Nah, use case mewakili sejumlah aktivitas yang menghantarkan fungsionalitas. Ya. Kemudian included use case bergantung pada included use case-nya, tidak bisa dieksekusi tersendiri. Ya. Jadi kalau seandainya including itu sudah dieksekusi, kemudian included belum dieksekusi, maka itu belum bisa menghantarkan fungsionalitas. Nah, artinya baik itu including dan included itu harus sama-sama dieksekusi. Siapa yang pertama kali harus mengeksekusi? Ya, yang harus pertama dieksekusi adalah including-nya. Ya, baru setelah itu included yang harus dieksekusi. Ya, karena included di sini harus menghantarkan fungsionalitas ya. Berarti tetap harus dieksekusi. Jadi tidak bisa dieksekusi tersendiri ya. Contohnya misalkan including saja dieksekusi, kalau include belum dieksekusi itu belum bisa menghantarkan fungsionalitas ya. Nah, berikutnya adalah tadi include ya. Kemudian yang kedua adalah extended ya. Extend ini adalah memperluas
perilaku suatu use case dengan use case yang lain. Nah, eksekusi extended use case dapat tidak wajib melibatkan including, ya. Jadi ini kebalikan dari include. Nah, kalau include wajib dieksekusi, nah kalau extended ini tidak wajib melibatkan extendingnya. Ya. Contoh, ini kirim barang, extended use case, kemudian pilih jasa kirim, ini termasuk ke dalam extending use case. Nah, eksekusi extended, nah ini kirim barang tidak mesti melibatkan including, ya, tidak mesti melibatkan jasa kirim. Extending use case dieksekusi bila syarat terpenuhi, ya. Artinya kalau ada syarat-syarat khusus yang yang ada di dalam sistem. Nah, tentunya bagian extending ini, pilih jasa kirim atau use case pilih jasa kirim, bisa dieksekusi apabila bisa terpenuhi prasyarat. Contohnya adalah kondisi paketnya, jasa kirimnya adalah yang urgent, misalkan perlu dikirim secepatnya, misalkan. Nah, itu bisa terpenuhi, bisa dieksekusi. Nah, extending use case adalah fungsionalitas tambahan, jadi sifatnya adalah tambahan. Ya, eksekusi extended pada use case tidak wajib melibatkan extending use case. Artinya pada extended, ya, included bisa dieksekusi, akan tetapi tidak wajib melibatkan extendingnya. Ya. Berikutnya adalah yang ketiga adalah hubungan antara use case adalah generalisasi use case. Nah, generalisasi use case yaitu suatu use case dapat merupakan bentuk yang lebih umum dari use case yang lain. Nah, artinya use case pun bisa digeneralisasi. Ya. Contohnya di sini ada use case laporan bulanan, kemudian ada laporan tahunan. Nah, tentunya dari kedua laporan ini bisa digeneralisasi, ya, bisa digeneralisasi. Karena sama-sama laporan, maka bisa digeneralisasi menjadi laporan, lihat laporan. Ada laporan apa saja? Laporan bulanan dan laporan tahunan. Jadi asosiasi yang diwariskan dalam use case yang lebih umum ke yang lebih khusus, ya. Jadi sebelum digeneralisasi, nah diagramnya seperti ini. Jadi aktor, manajer, dan staf dapat melihat laporan bulanan, kemudian laporan tahunan. Nah, kemungkinan kalau seandainya laporan ini adalah laporan bulanan, tahunan misalkan, atau mingguan per hari, maka ini kemungkinan akan menambah use case-nya. Nah, kalau seandainya use case-nya bertambah, maka kemungkinan asosiasinya juga akan bertambah. Nah, sehingga di sini ketika membaca diagramnya akan sedikit rumit karena banyaknya asosiasi. Nah, sehingga ini perlu adanya generalisasi use case. Karena sama-sama laporan, ya bisa membuat use case umum, ya, lihat laporan. Nah, use case spesifiknya atau use case khususnya ada laporan mingguan, bulanan, tahunan, harian, dan sebagainya. Nah, itu saja berkaitan dengan hubungan antar use case. Ya, hubungan antar use case ada 3. Yang pertama ada include. Include ini adalah ada including, ada included. Itu adalah satu hubungan use case antara use case dengan use case yang lain, baik including dan included, ya, yang wajib dieksekusi yang berkaitan kedua-duanya. Nah,
Kemudian yang kedua ada extended. Nah, extended ini tidak wajib dieksekusi berkaitan dengan includingnya tidak wajib dieksekusi includingnya. Kemudian yang ketiga ada generalisasi supaya dibuatkan use case umum dan use case khususnya, supaya bisa dibaca lebih mudah, kemudian dibacanya tidak terlalu rumit karena dapat meminimalisir asosiasi hubungan antara aktor dengan use case-nya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan hubungan antar use case, dan tentunya ada aktornya yang nanti akan mengeksekusi tiap-tiap use case-nya. Demikian itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum.